jualin rumah tersebut. Sebenarnya mereka ngomong pakai bahasa Sunda, tapi gue terjemahin aja biar kalian semua pada paham. Intinya gini, kalau gitu saya tawarin ke orang-orang ya, nanti saya dapat komisi nggak? Kata si tante. Terus nenek gue mengiyakan, ya boleh deh 10% ya, nanti saya kabarin kalau mau datang buat nagih. Akhirnya deal tuh. Selang beberapa lama, akhirnya ada yang tertarik dengan rumah itu dan si tante nawarin harga yang sebelumnya udah didilkan oleh tante dan nenek gue. Sampai suatu ketika, nenek gue sama si tante ada cekcok. Uang yang diterima nenek gue kurang dari deal yang mereka sepakati. Si tante bilang, loh kan saya ngambil komisi 10% dari harga yang teteh tawarin dan sisanya 15 lagi mau dibayarin bulan depan, kata si tante. Nenek gue karena udah kepalang kesal akhirnya bilang, ya udah deh sisanya buatmu aja. Lalu nenek gue pulang bareng bapak gue yang nganterin beliau waktu itu. Nah pas di jalan, nenek gue mikir-mikir lagi tentang uangnya. Rumah yang dijual itu nenek gue tawarin 500 juta. Karena si tante ngambil 10%-nya, berarti si tante nawarin ke orang yang beli seharga 550 juta supaya nenek gue tetap dapat 500 jutanya. Nah, tapi nenek gue baru dapat 485 juta. Dikiranya nenek gue 15 yang dibilang si tante itu 15.000. Makanya nenek gue main kasih-kasih aja. Balik lagi dong nenek gue ke rumah si tante sambil minta maaf. Nenek bilang gini, punten dek, kayaknya teteh salah deh. Berarti 15 yang tadi tuh maksudnya 15 juta kan ya? Teteh tunggu bulan depan ya. Terus sambil nyolot, suaminya tante ngomong dengan nada tinggi. Loh, kan tadi teteh udah bilang kalau 15 juta sisanya buat kami. Gak bisa lah teteh tiba-tiba ngomong buat minta itu balik. Itu namanya jilat ludah sendiri. Akhirnya nenek gue pulang dengan syok dan sedih. Bukannya ngejelek-jelekin ya, tapi si tante dan suaminya ini emang 11-12. Akhlaknya kurang bingit. Tetangga-tetangga juga kurang suka sama mereka. Bahkan anak-anak mereka juga pada pengangguran. Cuma beberapa yang punya penghasilan sendiri. Harta warisan buyut gue pada habis buat biaya hidup mereka sendiri. Bukan buat modal usaha atau apa gitu. Buat arena duel Beyblade kek, apa kek. Atau arena balap Tamiya buat disawain. Kan lumayan duitnya. Skip. Lupakan ide gila gue. So ya, mereka cuma dihormati karena buyut gue dulu berjasa banget di daerah situ. Beda sama nenek gue yang anak-anaknya minimal sarjana dan punya kerjaan semua. Eits, tapi lagi-lagi ini bukan soal sarjana apa enggak ya, tapi output hasil akhirnya. Jadi orang yang lebih beretika dan gak ngeselin. Nah, balik lagi. Di perjalanan pulang nenek gue syok dan sedih. Maksudnya gak usah lah bentak-bentak gitu. Kan nenek gue juga ngomongnya biasa aja. Bahkan sambil senyum dan minta maaf loh. Di jalan nenek gue masih kepikiran tentang uang 15 juta itu. Sambil menyesali kenapa ya tadi dia marah-marah dan gak mencerna